Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Engki Ridofo dari PAIG dengan NIM 2122237. Di sini saya akan menyempurnakan khutbah yang disyaratkan semalam, yaitu membacakan rukun khutbah menjelang khutbah dimulai. Yang pertama, rukun khutbah adalah mengucap puji-pujian atau alhamdulillah ataupun lafaz innal hamdalillah. Rukun khutbah yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga adalah membaca ayat Al-Quran. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa karena khutbah Jumat itu pengganti dari 2 rakaat sholat, maka membaca ayat Al-Quran dalam khutbah hukumnya adalah wajib. Yang keempat rukunnya adalah nasihat atau wasiat, yakni berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima adalah membaca doa dan permohonan ampunan. Doa atau permohonan ampunan untuk umat Islam dijadikan rukun yang harus disampaikan dalam khutbah Jumat menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Baiklah, mungkin hanya sekian tambahan dari saya, Engki Ridofo. Terima kasih. Dan jangan lupa like dan subscribe. Baiklah, sebelum khutbah kita mulai, sebaiknya kita menghafalkan saf berdepan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Inni usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fahaza al-muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling terutama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga dengan berkat rahmat dan nikmat Allah itu kita telah sempat menghadiri sholat Jumat ke masjid yang sama-sama kita cintai ini. Beriringan dengan itu, sholawat beserta salam tidak lupa-lupanya kita sanjungkan buat arwah nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan yang paling mulia, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum khutbah kita mulai, khatib tidak akan bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian kata yang sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintah Allah dengan ikhlas dan menjauhi segala larangannya Allah dengan ikhlas. Di awal khutbah tadi, khatib telah membacakan surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, agar kamu bertakwa. Dari ayat di atas dapat kita ambil makna bahwa begitu diwajibkanlah salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salat adalah tiang agama. Apakah kita telah salat pada hari ini? Beranjak dari hal di atas, khatib mengangkat materi khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan keutamaan salat berjamaah. Jemaah Jumat rahimakumullah, ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terdapat dalam salat berjamaah. Tetapi dalam kesempatan kali ini, kesempatan yang berbahagia ini, khatib hanya akan membahas 4 keutamaan salat berjamaah. Yang pertama adalah salat itu adalah sebagai tiang agama. Dapat kita ambil bahwa barang siapa yang menegakkan salat berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dengan sengaja ia telah meruntuhkan tiang agamanya sendiri. Begitu pentingnya salat berjamaah. Dan salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat kelak. Apabila baik salat seseorang, maka baik pula amalan solehnya yang lain. Sebaliknya, apabila buruk amalan salat seseorang, maka buruklah segala perbuatan yang akan dikerjakannya. Yang kedua, keutamaan salat berjamaah adalah pahalanya 27 kali lipat daripada salat sendirian. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, yang mana artinya adalah telah menceritakan kepada kita Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kita Malik dari Nafi dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat atau 27 kali lipat pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan kita salat sendirian. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kaum muslimin sedang berjamaah rahimahullah. Salat seorang laki-laki dengan berjamaah akan dilipat gandakan 27 kali lipat daripada salat yang dilakukan di rumah dan di pasarnya. Jadi sedemikian itu, apabila seseorang berwudu, lalu dia menyempurnakan wudunya, kemudian keluar menuju masjid,
dan tidak ada yang mendorongnya untuk keluar menuju masjid kecuali untuk melakukan sholat. Sedang jemaah-jemaah rahimahumullah, jika kita masuk ke dalam masjid semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat, dan sholat itu adalah sholat berjamaah, maka Allah akan melipat gandakannya 27 kali lipat pahalanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali dengan satu langkah. Dan hal itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan langkah itu dihapuskan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahumullah, begitu banyaknya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, asalkan kita ikhlas dan menjalankan perintah Allah tanpa adanya paksaan. Apabila seorang sholat berjamaah, maka malaikat akan senantiasa bersolawat atau berdoa untuk seseorang yang sholat berjamaah tersebut, selama dia tetap di tempat sholatnya dan belum batal wudhunya. Malaikat pun akan bersolawat untuknya. Ya Allah, berikanlah salawat kepadanya. Ya Allah, berikanlah rahmat kepadanya. Salah seorang di antara kalian tetap dalam keadaan sholat. Selanjutnya yang ketiga adalah keutamaan yang kita sholat berjamaah, mendapat pahala seperti haji dan umrah bagi yang mengerjakan sholat berjamaah dengan ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana telah dikatakan oleh Abdul Wahab Asy-Syu'rani dalam kitabnya Al-Minhaj As-Saniyah, yaitu, wahai Ali, tetaplah kamu sholat berjamaah, sesungguhnya sholat berjamaah di sisi Allah bagaikan keberangkatan menunaikan ibadah haji dan umrah. Tidak ada orang yang senang sholat berjamaah kecuali orang-orang yang mukmin, yang benar-benar telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang benci sholat melainkan orang yang munafik, yang benar-benar dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu mulianya sholat berjamaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lipat gandakan sebagai, diibaratkan sebagai telah berangkat haji dan umrah. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah adalah membebaskan diri seseorang dari siksa neraka dan kemunafikan. Seorang yang ikhlas dalam melaksanakan sholat berjamaah, maka Allah akan menyelamatkannya dari neraka, dan di dunia dijauhkan dari mengerjakan perbuatan yang munafik, dan ia diberi taufik untuk mengerjakan perbuatan orang-orang yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa begitu besarnya amalan salat berjamaah di sisi Allah. Yang pertama adalah sebagai tiang agama. Yang kedua, pahalanya 27 kali lebih banyak dibandingkan salat sendirian. Yang ketiga, mendapat pahala haji dan umrah. Dan yang keempat adalah membebaskan diri seseorang dari siksa neraka dan kemunafikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إني أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في علمي ورفقة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت والمغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ختم لنا يا الله بحسن الخاتمة وأجلنا يا الله بسوء الخاتمة. ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة